Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal tutorial Revit gua. Di video kali ini gua akan coba untuk sharing mengenai tips ya, tips-tips dari pembuatan ruang dengan cara yang praktis, mudah, dan juga otomatis menggunakan fitur yang telah disediakan oleh Revit. Begitu juga dengan fitur yang akan kita tambahkan melalui Dynamo Scripting ya. Nah, di video kali ini gue juga akan sharing mengenai cara-cara ataupun langkah-langkah yang perlu kalian lakukan dalam membuat, menyunting, hingga tips dari menghapus ruang yang kita buat di Revit. Dengan hasil akhir kurang lebih seperti ini ya, kita akan modelkan dalam satu video ini. Oke, kita akan mulai dari penempatan ruang dulu ya, atau pembuatan model ruangannya terlebih dahulu. Nah, untuk itu di sini gue punya satu contoh bangunan sederhana ya, yang akan kita gunakan sebagai tempat latihan kita untuk mencoba input penomoran atau pembentukan ruang. Nah, video ini udah gue bahas ya tutorialnya dari awal, bener-bener start dari nol sampai hasil akhir seperti ini. Begitu juga dengan site. Untuk kalian yang mau nonton video ini, gue cantumkan linknya di atas ya, bisa kalian tonton dulu. Nah, untuk penomoran ruangannya, kalian bisa ke floor plan yang lantai satu ini ya. Kita buka dulu. Nah, dia akan tampil bentuk seperti ini. Nah, di sini bagian floor plan-nya belum ada rooms ya, atau belum ada ruangan maupun nomor ruang sama sekali. Nah, untuk penempatan ruang, kalian bisa ke bagian tab arsitektur di sini ya. Tentunya ada bagian room and area. Nah, di sini ada room. Kalian bisa pilih fitur ini untuk menempatkan ruang. Konsepnya, dia memberikan ruang bagi tempat yang tertutup. Ya, tertutup secara keseluruhan dalam artian 4 sisi gitu. Contoh, misalkan di sini gue bikin model wall yang arsitektural ya, seperti ini. Misalkan gue buat ke lantai 2 aja, dan di sini gue buat persegi, seperti ini. Skip, skip lagi. Nah, gue akan coba untuk kasih ruang seperti ini, dia akan langsung termodelkan gitu ya dengan nama default room seperti ini. Nah, selain itu, di sini gue juga bisa buat ya, misalkan gue bedain nih tipe dari dinding yang digunakan. Katakanlah pertama gue buat dulu 3 sisi seperti ini gitu ya, ini. Kemudian gue bikin lagi di sini wall, dan mungkin tipenya gue bedain ya, pakai yang ini mungkin. Kita buat seperti ini. Oke, nah ini kan beda tipe ya kan. Gue bisa buat aja room, terus gue taruh di sini. Nah, dia akan termodelkan juga. Nah, ini konsep dari penempatan ruang. Intinya dia tertutup objeknya. Ya. Nah, cuman untuk beberapa kasus ya, terutama untuk kalau misalkan kalian mengerjakan project maupun link file yang berbeda-beda, maksudnya kalian membuka file yang sudah dibuat di Revit tahun sebelum-sebelumnya ataupun studi kasus-kasus yang lain seperti itu, kalian bisa menggunakan room separator. Misalkan di sini kasusnya, misalkan gue coba masukin room lagi ya, tapi gue mau nempatin di sini nih, dia objeknya sebenarnya tertutup kan project kita, tapi dia nggak bisa nih dimasukin. Jadi mungkin ya, berarti kan tidak applicable untuk semuanya, untuk konsep dasarnya ini. Nah, makanya disediakan fitur lain di sini untuk membuat room separatornya dulu ya. Jadi kalian bisa mensketsakan gitu ruangan mana yang kalian ingin buat. Misalkan gue pengen nempatin di sini, gue bisa pilih rectangle aja ya kan di sini. Kemudian gue bisa ilustrasikan ya, seperti ini kira-kira. Ini, ada warning ya, kita X aja nggak apa-apa. Skip, skip lagi. Nah, setelah ini ada room separatornya ya, garis biru ini. Nah, ini gue bisa kasih room nih. Untuk bagian sini, tuh. Dia akan muncul room dan bisa dimodelkan. Ya. Nah, di sini gue bisa ulangin konsepnya untuk bagian-bagian yang lainnya. Oke, nah ini gue udah ngulangin untuk bagian-bagian ruang lainnya ya. Cuman secara default kan dia masih room semua nih namanya. Nah, untuk mengubahnya gue bisa arahin ke X di sini ya. Seperti ini. Nah, di sini kan ada bagian room. Kalian bisa rubah aja untuk roomnya. Misalkan di sini kasih nama gitu ya, teras. Seperti ini. Ya. Terus di bagian sini mungkin dia sifatnya kamar tidur utama gitu ya. Terus yang lain bisa menyesuaikan saja, misalkan di sini WC. Untuk room yang satu lagi nih KT anak. Ini standar basic ya, ada kamar ini. Bagian-bagiannya seperti ini untuk bangunan rumah tinggal yang relatif sederhana.
Nah, sini mungkin kita bisa namakan ruang keluarga. Oke. Nah, hasil akhir seperti ini. Kurang lebih seperti ini untuk menempatkan ruangan gitu ya. Kalian bisa kasih cara seperti ini untuk memodelkan ruangan. Jadi ada dua langkah, room dengan room separator seperti itu. Itu untuk yang bagian pemodelan atau penempatan dari ruangan. Oke, sekarang gue akan coba untuk sharing mengenai tips ataupun apa ya, ketentuan yang bisa kalian ikuti dalam hal untuk menghapus ruangan yang kalian buat. Nah, di sini misalkan gue dari yang tahap sebelumnya kita udah punya 5 ruangan ya kan. Yang kalau misalkan di sini gue coba keluarkan schedule-nya. Room. Oke. Nah, ini bisa gue keluarin semua. Ini buat ilustrasi aja ya kan. Seperti ini. Nah, in total dia ada 7 ya kan. 3, 4, 5, 6, 7. Jumlahnya sesuai dengan yang ada di bagian sini. Gitu. Nah, cuman kalau di Revit ini ya, yang agak apa ya, kurang praktis gitu ya ibaratnya, adalah ketika misalkan di sini gue coba hapus nih ruangannya. Contoh ya, kan total tadi di schedule ada 7, di sini ada 7. Berarti masih apa ya? Masih imbang gitu kan, masih sama gitu semuanya, saling terhubung. Nah, misalkan di sini gue klik dan gue coba delete gitu ya. Ada warning di sini. Nah, di sini dia ada tulisan bahwa but still remains in this project. Jadi roomnya di sini terhapus, cuman dia masih ada ataupun masih terletakkan ataupun terbaca nama room tersebut di bagian atau di dalam data project ini. Nah, begitu kalian lihat di room schedule-nya, meskipun ini sudah tinggal 6, ya di sini masih ada 7 gitu ya. Cuman yang membedakan di sini dia untuk level dan juga areanya itu not list. Oke. Nah, ini gimana caranya kita bisa menghapus ini gitu ya. Untuk itu kita bisa menggunakan platform yang namanya itu Dynamo. Nah, untuk buka Dynamo, kalian bisa ke tab Manage, terus ada tampil Dynamo seperti ini, kalian klik dan buka New, sehingga tampil seperti berikut. Oke, dari Dynamo ini kita akan coba untuk membentuk script ya, atau proses otomasi yang bisa dilakukan atau dibaca oleh Revit dalam hal untuk menghapus ruangannya itu tapi secara otomatis gitu. Nah, ini kita bisa start dari input kategorinya dulu ya, karena di sini kita perlu ambil kategorinya ruangan gitu kan. Jadi gue bisa right click, gue pilih aja di sini categories seperti ini. Oh, ini bisa gue set ke manual aja biar nggak selalu running prosesnya ya. Nah, setelah dapat kategori ini bisa kita pilih ya. Kita kan mau pilih yang rooms gitu. Seperti ini. Nah, kemudian kita dari room ini kalau misalkan gua run kan keambil kalau misalkan kita mau melaksanakan atau melakukan proses dari kategori yang room. Gua right click lagi, terus pilih yang all elements of kategori. Seperti ini. Nah, ini bisa gue arahkan ke kanan, gue run lagi. Dia akan muncul listnya, ada 7 kan in total. Gimana cara kita bisa detect roomnya ini kalau misalkan dia nggak muncul di sini kan, kita bisa hapus saja gitu. Nah, caranya kita bisa melakukan filter. Ya, jadi di sini gue bisa right click, bisa masukkan di sini list filter by bool mask ya. Nah, listnya dari elemen ini kan, list di sini ada 7 pilihan. Kita ambil sebagai list. Nah, mask-nya ini polanya yang seperti apa sih yang mau kita ambil atau kita pisahkan gitu ya. Nah, dari elemen ini kan room. Room ini bisa kita ambil dulu areanya. Oke. Room.area. Seperti ini. Kesini. Nah, kalau gua run, dengan areanya ada macam-macam dan ada yang 0. Kita perhatikan di sini kata kuncinya adalah ketika room schedule-nya areanya not place, dia di sini kan sebagai 0 ya. Berarti bisa dong kita minta ke Revit-nya ngebaca berdasarkan kriteria ini gitu ya. Jadi ketika sama dengan 0, ya udah dia dihapus saja gitu intinya, bilang ke
sistem di Revit-nya seperti itu. Nah, jadi dari sini bisa kita buat saja gitu kan untuk code-nya ya, untuk proses codingnya. Kita ambil di sini jika area simbolnya seperti ini ya, tidak sama dengan 0 gitu. Ini aja. Ya, tidak sama dengan 0, maka dia akan dipisahkan sendiri. Seperti ini. Jadi gue arahkan ke mask dan run. Maka dia akan muncul seperti ini gitu ya. Dipisahkan. Room yang ini, room yang 0 di sini ya, dia akan keluar. Nah, ya udah kita tinggal ambil aja yang out ini gitu kan. Kita minta untuk Revit-nya melakukan penghapusan gitu. Jadi right click element dot delete seperti ini. Terus gue bisa pilih yang out-nya karena kan dia di out list ya kan. Out elements. Nah, kita perhatikan di sini ya, ada 7 gitu kan masa awalnya. Ketika ini gue run di sini tuh kan, maka dia akan terhapus gitu. Jadi tinggal 6 aja. Nah, misalkan di sini gue coba hapus juga ya. Hapus juga, masih ya sama, ada warning juga. Nah, kita ulangin sekali lagi. Harusnya berarti di hasil akhir tinggal setelah 6 kurang 1 jadi tinggal 5 ya kan. Gue run seperti ini, kita lihat sekarang tinggal 5. 5 ini adalah room yang ada areanya, yaitu 5 itu kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi untuk Dynamo sendiri bisa bermanfaat di fitur itu ya guys. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari gue ya. Silahkan di like dan subscribe jika kalian suka video ini, dan silahkan kalian sebarkan ke teman-teman kalian yang ingin belajar Revit, terutama juga yang ingin belajar Dynamo. Oke, bye bye.